Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Di sini saya akan kembali lagi mengupdate untuk analisis Bitcoin ya teman-teman. Oke, kemarin kita masih melihat Bitcoin di harga 25.600 dan sekarang Bitcoin naik ya teman-teman di harga 26.300, kurang lebih naik sekitar $700 lah ya, 700 atau $800 kurang lebih. Oke, kita analisis Bitcoin. Kita mulai dari monthly. Cara monthly masih sama seperti kemarin, belum ada perubahan yang signifikan, cuma ada perubahan kecil. Kita lihat ke weekly. Nah, di weekly kita ada sedikit perubahan ya teman-teman. Dimana kemarin candle di sini membentuk candle merah seperti minggu kemarin seperti ini yang cukup besar sampai ke bawah, cuma dikarenakan ada kenaikan jadi candle weekly untuk minggu ini membentuk suatu doji yang sangat cukup baik, dimana candle ini candle Morningstar hijau yang cukup bagus untuk memberikan jalan rebound untuk Bitcoin. Oke, kita coba lihat volume. Untuk volume masih belum ada perubahan yang signifikan, belum ada volume besar yang masuk, cuma sudah ada indikasi doji hammer candle hijau yang cukup bullish. Oke, kita masuk ke satu hari. Bitcoin masih mentok di sini ya, karena di sini ada suatu resist. Kita pakai horizontal resist zone. Nah, di sini ada suatu resist di titik ini kurang lebih. Kita pakai rectangle aja biar memudahkan untuk zona resistannya. Di sini ada resistance zone ya teman-teman. Nah, di harga 26.500 kurang lebih, tengah-tengahnya, mediannya ya. Karena range harga resisten di sini ada di 26.300 sampai 26.700 kurang lebih. Jadi di sini ada suatu resistance zone, dimana kalau kita ambil tengahnya ada di 26.500 untuk resistance zone-nya. Nah, di sini selain ada resistance zone di sini, dari daily time frame-nya, di sini juga ada EMA, wave EMA yang menahan kenaikan Bitcoin, dimana selama wave ini belum tertembus, Bitcoin masih dikatakan cenderung untuk turun ke bawah karena Bitcoin candlenya masih di bawah zona EMA. Oke, seperti itu untuk daily-nya. Untuk candlenya masih belum cukup untuk di daily, cuma di sini ada belum bullish, cuma ya masih indikasi awal. Kita lihat nanti breakdown lagi ke time frame yang lebih kecil. Oke. Selain itu kita coba lihat di trendline-nya. Untuk di trendline di sini masih kuat ya teman-teman, masih kuat trendline-nya untuk menahan penurunan Bitcoin. Kemudian kita coba tambahkan resisten trendline di sini. Di sini juga ada suatu trendline yang menahan Bitcoin. Oke, resistennya ada di 27.000 ulang lebih ya teman-teman, dimana 27.000 ini juga batas dari EMA. Jika EMA ini tertembus dan trendline ini tertembus, sangat memungkinkan untuk Bitcoin naik ke resisten area all time high pada tahun ini selama 2023 ya, di sini ya di sekitar 30 sampai 31.000 kurang lebih di situ ya, kita anggap di 30.500 seperti itu. Kemudian coba kita lihat di 4 jam di sini ya, jelas sekali ya resisten areanya di sini teman-teman. Resisten area di sini menahan Bitcoin, belum bisa close di atasnya, dan
Di sini terdapat candle 4 jam baru, di mana candle di sini cukup jelek untuk closingnya karena sebentar. Di sini ada suatu candle doji merah yang cukup jelek karena doji ini bisa membawa Bitcoin untuk turun kembali. Kita coba lihat doji semacam ini karena dojinya ekor candlenya itu lebih panjang ke atas, dimana ketika ada doji ekor panjang ke atas di sini, kemudian ini, kemudian ada lagi di sini macam ini, itu indikasi awal untuk penurunan. Oke, saya melihat sebuah trendline baru yang lebih kecil. Coba kita tarik, apakah cukup sempurna di sini ya teman-teman. Ada trendline baru yang akan menahan Bitcoin di time frame 4 jam, dan ini tepat sekali untuk titik-titiknya di sini, kemudian pada titik ini dan titik ini. Jadi masih belum tertembus titik ini ya teman-teman. Kalau titik ini tertembus, Bitcoin otomatis akan naik sedikit ke sini dulu, ke resisten sini, area di 27.000, dan jika 27.000 masih belum tertembus, maka dia akan turun lagi ke bawah. Tapi jika 27.000 berhasil tertembus, Bitcoin ada kemungkinan untuk mencoba untuk naik kembali. Sampai mana? Kita bisa ukur di setiap resisten. Kita hapus dulu. Mana aja sih resistennya? Jika sampai 20.000 tertembus, kita asumsikan Bitcoin akan menunjukkan resisten-resisten yang ada. Yang jelas pertama dia ada di sini, di resisten 28.000 sekitar sini. Kemudian ada di sini. Kemudian barulah di all time high-nya. Oke. Terus sampai mana sih tepatnya? Kita bisa ukur kembali menggunakan Fibonacci. Kita coba tarik garis Fibonacci. Nah, di titik ini kita bisa kelihatan untuk proyeksi jika Bitcoin berhasil naik menembus 27.000. Dari 27 Bitcoin bisa kemana? Minimal kemungkinan besar Bitcoin bisa sampai ke Fibonacci 0,5 atau 0,6, yaitu di area sini, di area sini ataupun area sini, dimana kalau pada area yang 0,5 dia bertepatan dengan resisten yang 28.000. Seperti itu. Itu untuk 4 jam. Kita coba lihat di 1 jam lebih jelas. Di 1 jam pergerakannya lebih terlihat menyesuaikan resist dan supportnya teman-teman, dimana kemarin sempat sedikit breakdown, kemudian ada suatu candle bullish satu di sini, bullish engulfing dan juga doji, kemudian Bitcoin naik, kemudian dia retest ke support di sini, kemudian Bitcoin kembali pump mulai dari 25.000 sampai sekarang naik ke 26.000 sebesar $1.000 kurang lebih ya area di sini kenaikannya. Ya, seperti itu. Dan di sini sudah menciptakan candle bearish engulfing juga yang baru, dimana ini indikasi awal penurunan. Tapi lumayan volumenya cukup berat dan besar ya untuk kenaikan ini semalam dan kemarin. Oke. Seperti itu. Coba kita lihat di sini teman-teman. Kita lihat di proyeksi saya untuk Bitcoin ke depan. Ada dua proyeksi atau skenario. Ini adalah skenario bearish. Karena kita ambil skenario yang jelek dulu. Dimana coba kita ganti ke 1 minggu dulu. Nah, di sini ada proyeksi saya.
di mana skema ini bisa mengulang bear season pada tahun 2018 lalu. Jadi ketika di sini 2018 harga turun, kemudian dari 6.000 kemudian Bitcoin breakdown sampai harga 3.000, kemudian memulai bull run-nya, naik turun kembali kena Covid di sini terus kembali bull run. Saya asumsikan skema ini sama untuk Bitcoin pada masa ini. Cuma karena beda rentang waktu, karena dimensi kenaikan yang berbeda, jadi kemungkinan juga lamanya nanti untuk bear season juga bisa berbeda. Ini adalah skema bear season, dimana ketika kita tarik bear season dari 2018 kita proyeksikan ke saat ini, maka kita berada di tengah-tengah fase bear season, dimana dari turunnya sampai ke 15.000 kemarin kita naik sedikit sampai 30.000, kemudian kita akan kembali ke level 15.000. Nah, di sini nanti Bitcoin akan cukup sideways cukup lama, mungkin sekitar 1 tahun, kemudian berada di titik yang jenuh di sekitar di bawah harga 20.000, kemudian akan ada dump sekali yang itu akan menjadi titik bottom Bitcoin. Mungkin bisa sampai harga sekitar 8.000 atau 10.000, sekitar situ untuk forecasting Bitcoin skenario bear seasonnya. Akan ada titik bottom di 8.000 sampai 10.000 kurang lebih. Seperti itu. Baru dari situ mungkin Bitcoin akan memulai bull run-nya yang baru. Itu untuk skenario bear seasonnya teman-teman. Tapi ada juga skenario bull season, dimana ini adalah titik tumpuan final untuk Bitcoin jika ingin naik kembali dan tidak memasuki bear season, karena level ini sangat penting. Jadi trendline di sini sangatlah penting untuk Bitcoin untuk mempertahankan tren bullishnya sekarang, karena jika trendline ini tertembus, maka kemungkinan besar Bitcoin akan memasuki fase bear season. Oke, kita coba tambahkan indikator. Kita coba lihat di moving average nya, kita lihat EMA di 200. Kita coba ganti warna dulu biar agak jelas, ke putih ya. Di sini teman-teman ya, Bitcoin untuk EMA juga bisa menahan dari selama ini. Kita coba lihat proyeksinya, cukup sama, dimana ketika selama ini Bitcoin bear season tahun 2018 dia breakdown EMA, cuma dia berhasil rebound dan memulai bull run-nya. Nah, di sini juga sama untuk EMA, dia breakdown dan kemudian apakah ini retest dan melanjutkan bull seasonnya atau dia akan kembali turun. Di sini adalah level yang sangat penting teman-temannya, dimana pada area 25.000 ini sangatlah kuat karena ada banyak support yang mendukung, dari support trendline, support moving average dan lain sebagainya. Area ini sangatlah penting untuk dijaga, karena jika 25.000 gagal untuk mempertahankan harganya, itu sangat buruk untuk Bitcoin. Oke. Jika di sini pada area ini 25.000 Bitcoin berhasil naik kembali dan mantul dan break resisten di sini, kemungkinan besar Bitcoin akan memulai bull seasonnya. Seperti itu. Jadi 25.000 adalah penentuan untuk Bitcoin untuk menentukan masa depannya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu dulu analisis untuk gambaran besar dari Bitcoin ke depannya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.